Tahun ini fans-fans sepak bola kembali bergembira, karena adanya turnamen Euro dan Copa yang untuk pertama kalinya berlangsung pada waktu yang sama. Euro, juga dikenal sebagai kejuaraan Eropa UEFA, adalah turnamen sepak bola yang diadakan oleh negara-negara Eropa yang bersaing untuk memperebutkan gelar juara. Euro pertama kali diadakan pada tahun 1960, dan sejak itu berkembang menjadi salah satu ajang paling bergengsi di dunia sepak bola. Di sisi lain dunia, Copa menjadi ajang bergengsi bagi negara-negara di Amerika Selatan. Turnamen ini merupakan yang tertua di antara ketiga turnamen besar, pertama kali diadakan pada tahun 1916. Copa menampilkan gaya permainan yang khas dari Amerika Selatan, dengan teknik tinggi dan kreativitas yang mengesankan. Namun, puncak dari semua turnamen sepak bola adalah Piala Dunia FIFA dikarenakan partisipan-partisipan turnamen ini terdiri dari negara-negara dari seluruh benua. Namun tahukah kalian kalau FIFA, sebagai organisasi sepak bola sudah menciptakan dosa yang besar bagi umat manusia? Pada awal abad ke-20, sepak bola sudah sangat populer di benua Eropa dan Amerika Selatan, di mana tim nasional mulai bermain satu sama lain. Sejumlah pejabat di Prancis membentuk FIFA pada tahun 1904 untuk mengawasi kompetisi-kompetisi ini dan mempromosikan olahraga tersebut. Pada tahun 1930, terinspirasi oleh Olimpiade, mereka memutuskan untuk memulai turnamen mereka sendiri yang sekarang kita kenal dengan nama Piala Dunia. Uruguay mendapat kehormatan untuk menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Pada Juli 1930, 13 tim berkumpul untuk bermain. Uruguay mengalahkan Argentina di final untuk menjadi negara pertama yang memenangi kompetisi ini. Dari segi bisnis, FIFA meraih keuntungan besar yang sebagian besar berasal dari penjualan tiket. Karena kesuksesan ini, FIFA memutuskan untuk mengadakan Piala Dunia setiap 4 tahun sekali, dengan tuan rumah dari negara-negara lain. Seiring berjalannya waktu, sepak bola menjadi semakin populer ketika FIFA mulai menerapkan teknologi televisi untuk menyiarkan Piala Dunia. Sejak saat itu seluruh dunia dapat menonton dan merasakan bagaimana suasana Piala Dunia di negara tuan rumah secara langsung. Keanggotaan FIFA juga terus bertumbuh dari tahun ke tahun, yang terbagi menjadi 6 konfederasi dengan turnamen kualifikasi masing-masing. Organisasi ini menjadi sangat kaya karena selain penjualan tiket, mereka sekarang memiliki sumber pendapatan tambahan seperti sponsor, barang dagangan, dan hak siar TV. Kita tentunya sudah bisa menduga bahwa negara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia akan memperoleh berbagai keuntungan seperti peningkatan pariwisata, pertumbuhan infrastruktur, pendapatan ekonomi, promosi internasional, dan peningkatan reputasi negara. Bertahun-tahun sejak kesuksesan Piala Dunia, negara-negara berlomba untuk memenangi tender acara ini. Namun pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana cara FIFA memutuskan siapa yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia? Di puncak rantai kepemimpinan, FIFA memiliki sebuah kelompok kecil yang bernama Komite Eksekutif. Komite ini terdiri dari 24 orang yang memiliki pengaruh kuat dari berbagai negara. Selama bertahun-tahun banyak pihak sudah mencurigai kalau FIFA melakukan permainan kotor dalam proses pemilihan ini, namun kasus ini baru meledak setelah terpilihnya Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Qatar adalah sebuah negara Timur Tengah yang memiliki iklim panas dan kering. Hal ini sudah menimbulkan masalah besar karena suhu Qatar di musim panas bisa mencapai 50 derajat Celcius, sehingga mustahil untuk mengadakan acara ini kecuali dengan mengubah jadwal yang sepanjang sejarah Piala Dunia selalu diadakan di musim panas, ke musim dingin. Selain itu dari segi kredibilitas, tim sepak bola Qatar juga tidak pernah lolos ke Piala Dunia sepanjang sejarah turnamen ini berlangsung. Melihat fakta-fakta di atas, masyarakat pun mulai melihat kalau FIFA sudah menyelewengkan kekuasaannya sebagai komite sepak bola yang beroperasi secara adil dan kredibel. Kecurigaan adanya praktek korupsi ini mulai terkuak di tahun 2015, ketika banyaknya saksi-saksi dan penyelidikan yang terus berkembang selama 5 tahun terakhir menyatakan kalau 13 dari 24 anggota Komite Eksekutif FIFA terbukti terlibat praktek ilegal. Pada tanggal 20 Juli 2015, Sepp Blatter, yang saat itu menjabat sebagai Presiden FIFA, sedang mengadakan konferensi pers di markas besar FIFA di Zurich, Swiss. Seorang komedian asal Inggris bernama Simon Brodkin menyamar sebagai seorang jurnalis di acara tersebut. Brodkin secara tiba-tiba mendekati podium dan melemparkan sejumlah uang palsu ke arah Blatter. Tindakan ini dimaksudkan sebagai protes terhadap skandal korupsi yang melibatkan FIFA pada saat itu. Skandal tersebut termasuk dugaan suap, pencucian uang, dan penipuan yang telah mengguncang organisasi sepak bola dunia tersebut. Insiden ini menambah tekanan publik terhadap Blatter,
yang akhirnya mengundurkan diri dari posisinya sebagai presiden FIFA beberapa bulan kemudian. Namun di saat seakan-akan semuanya sudah mencapai titik terendah untuk FIFA, perjalanan menuju Piala Dunia 2022 ternyata menimbulkan dosa lain yang lebih mengerikan, yaitu perbudakan manusia. Pada pertengahan abad ke-20, penemuan cadangan minyak dan gas alam yang besar di Qatar memberikan dorongan ekonomi yang luar biasa bagi negara ini. Pemerintah Qatar mulai menginvestasikan pendapatan dari sumber daya alam ini ke dalam pembangunan infrastruktur dan modernisasi negara. Dan kendaraan yang paling cepat untuk mewujudkan misi itu adalah dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Pada saat mengikuti pemilihan tuan rumah Piala Dunia, Qatar membuat janji yang tidak terkalahkan kepada FIFA. Mereka akan menghabiskan lebih banyak uang daripada tuan rumah manapun yang pernah ada sebelumnya. 200 miliar dolar. Sejak itu, Qatar telah membangun 8 stadion, puluhan hotel dan jalur metro beserta jalannya untuk menghubungkan semua infrastruktur tersebut. Mereka bahkan menyelesaikan sebuah kota baru, lengkap dengan lapangan golf, marina, dan taman hiburan. Mereka bisa membanggakan bahwa mereka adalah negara Timur Tengah pertama yang pernah menjadi tuan rumah acara olahraga besar. Namun di balik semua itu, Qatar menyimpan sebuah rahasia gelap. Untuk mendukung pembangunan selama beberapa dekade, Qatar mengandalkan pasokan konstan pekerja sementara yang bergaji rendah, terutama dari benua Afrika dan Asia. Sejak awal tahun 2000, begitu banyak orang asing datang bekerja di Qatar, sehingga mereka memenuhi sampai 80% dari total populasi Qatar. Mereka membangun, membersihkan, melayani, dan mengisi hampir setiap industri. Para pekerja ini rela datang ke Qatar dengan iming-iming, memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada negara asal mereka. Namun secara tidak sadar mereka memasuki sebuah negara dengan sistem mengerikan bernama kafala. Kafala adalah sistem di mana status imigrasi pekerja migran diatur oleh majikan atau sponsor mereka. Dalam konteks ini, seorang majikan di Qatar akan mensponsori visa kerja dan izin tinggal pekerja migran. Sistem ini memberikan kekuasaan yang signifikan kepada majikan atas pekerja, karena pekerja tidak bisa mengubah pekerjaan atau meninggalkan negara tanpa izin majikan mereka. Proses rekrutmen seringkali melibatkan agen rekrutmen di negara asal pekerja, yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang baik di Qatar. Namun, para pekerja seringkali harus membayar biaya rekrutmen yang tinggi, melakukan tes medis, dan mendapatkan visa dengan biaya sendiri, yang seringkali memaksa mereka untuk mengambil pinjaman atau menggunakan tabungan keluarga. Sesampainya di Qatar, kenyataan yang dihadapi para pekerja sangat berbeda dari janji yang diberikan. Para majikan biasanya menyita paspor mereka dan menempatkannya di asrama pekerja yang sangat padat, dengan lebih dari 10 orang harus berbagi satu kamar. Selain kondisi sanitasi yang buruk, makanan yang disediakan juga seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Setiap hari, mereka harus bekerja di situs konstruksi selama 12 hingga 14 jam di bawah terik matahari. Suhu seringkali mencapai lebih dari 40 derajat Celcius dengan kondisi waktu istirahat yang minim dan air minum yang terbatas. Penyalahgunaan fisik dan verbal dari mandor merupakan rutinitas sehari-hari. Ketika seorang merasa sakit dan lelah, ia akan tetap dipaksa bekerja dan diancam akan dipotong gajinya jika tidak bisa memenuhi target. Seorang pekerja dari Bangladesh bernama Ahmed dilaporkan mengalami luka parah saat mengangkat material berat, namun tetap tidak diizinkan untuk beristirahat atau mendapatkan perawatan medis yang layak. Karena paspornya disita oleh majikannya, Ahmed tidak bisa meninggalkan pekerjaan atau pulang ke Bangladesh. Ia juga terjebak dalam utang yang semakin menumpuk karena tidak bisa mengirim uang ke keluarganya. Ketika mencoba mengajukan keluhan ke otoritas setempat, Ahmed tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dan malah mendapat ancaman dari majikannya untuk tidak melanjutkan protes. Suatu hari, kelelahan dan dehidrasi yang dialami Ahmed menyebabkan dia jatuh dari ketinggian saat bekerja di konstruksi. Cedera yang dialaminya sangat parah, dan meskipun ia dibawa ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Keluarga Ahmed di Bangladesh hanya menerima berita kematiannya bersama dengan sertifikat kematian yang menyebutkan I penyebab alami, I tanpa rincian lebih lanjut. Menurut laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan media, ribuan pekerja migran seperti Ahmed telah kehilangan nyawanya selama pembangunan infrastruktur Piala Dunia di Qatar. Mendekati tanggal dimulainya Piala Dunia 2022, pemerintah Qatar mulai memikirkan solusi untuk mengatasi kritik yang bertubi-tubi datang dari berbagai belahan dunia mengenai sistem kafala mereka.
Salah satu solusi itu adalah kerja sama kontrak jutaan dolar dengan David Beckham sebagai duta promosi Piala Dunia 2022 untuk mempromosikan kota-kota serta budaya Qatar. Kehadiran Beckham sebagai duta promosi memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan profil global Qatar. Sebagai sosok yang dihormati dalam dunia sepak bola, Beckham membantu menarik perhatian media dan publik internasional. Kampanye ini terbukti efektif mengatasi beberapa kontroversi dan kritik yang dihadapi Qatar terkait dengan isu-isu hak asasi manusia dan kondisi pekerja migran, dengan Beckham menyoroti upaya Qatar dalam memperbaiki kondisi tersebut. Selama Piala Dunia berlangsung, fans-fans yang datang banyak memberikan respon positif. Mereka menganggap masyarakat Qatar adalah orang yang ramah terhadap tamu. Larangan untuk mengkonsumsi minuman keras yang awalnya ditentang di negara ini juga membuat beberapa tamu khususnya perempuan merasa lebih aman untuk berjalan-jalan menelusuri kota, karena minimnya kerusuhan yang biasa terjadi, karena adanya orang-orang mabuk di negara asal mereka. Selain memiliki visual yang indah, stadion-stadion yang ada juga berhasil menciptakan kondisi yang nyaman bagi para pemain dan penonton selama turnamen berlangsung. Kondisi ini dapat tercipta berkat sebuah tim insinyur yang dipimpin oleh Dr. Saud Abdul Aziz Abdul Ghani, melalui teknologi pendinginan terarah. Setiap stadion Qatar dilengkapi dengan lebih dari 300 sensor tersembunyi yang akan mengumpulkan informasi tentang suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan bahkan jenis pakaian yang dikenakan penonton di suatu sektor. Berdasarkan data tersebut, petugas di ruang kendali stadion akan memutuskan tingkat pendinginan yang diperlukan untuk zona tersebut. Mekanisme pendinginan ini menggunakan sistem yang mendinginkan air yang disimpan hingga sekitar 7 derajat Celcius. Air dingin ini menjadi sumber angin sejuk yang didorong keluar melalui kisi-kisi di bawah kursi di tribun. Udara tersebut kemudian disedot kembali, didinginkan lagi, disaring, dan didorong keluar lagi. Di pinggir lapangan, deretan lubang sebesar bola sepak menghembuskan udara dingin ke arah lapangan. Lubang-lubang ini memastikan suhu di lapangan selalu terjaga di temperatur 20 derajat Celcius, terlepas dari seberapa panas suhu di luar stadion. Pada sisi sepak bola, momen-momen historis juga tercipta di lapangan hijau, seperti negara Maroko yang mencetak sejarah dengan capaian semifinal mereka untuk pertama kalinya dalam turnamen ini, dan tentunya pertandingan final Argentina melawan Prancis yang akhirnya dimenangkan oleh tim nasional Argentina, dengan Lionel Messi sebagai pemain terbaik yang selama ini ditunggu-tunggu oleh banyak fans di seluruh dunia untuk memenangkan turnamen ini. Momen-momen historis yang mengharukan ini seakan-akan membuat dunia terlupa akan sisi gelap Qatar, di balik megahnya lampu-lampu stadion ini.